Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ada bersyukur yang kita hormat di rombongan di Palihan BPN Kabupaten Tasikmalaya, Bumiran, sareng sadayana rombongan. Ada bersyukur yang kita hormat Ketua BPD sareng sadayana anggota BPD. Ada bersyukur yang kita hormat Bapak RT, Bapak RW Desa Gunung Sari anu hadir di waktu sayana. Anu bersyukur yang kita hormat sadayana staf sareng perangkat Desa Gunung Sari. Anu bersyukur yang kita hormat sadayana ketua lembaga organisasi anu hadir di waktu sayana. Anu bersyukur yang kita hormat panitia pelaksanaan PTSL Desa Gunung Sari sareng sadayana pengurus. Anu bersyukur kita hormat tim Kundatan PTSL Desa Gunung Sari. Pertama-tama alhamdulillah tinggal luar biasa bahwa di dinten ayeuna urang samudayana biasa sukti biasa hadir di acara sosialisasi PTSL di Desa Gunung Sari. Anu mana ieu teh mangrumpikeun disebutkan mabu cita-cita kabukur teh. Cita-cita si kuring lebet ka desa. Suatu saat di Desa Gunung Sari kedah aya program sertifikat massal sur bahasa urang Gunung Sari nama. Namun pasti lebetan di pemerintah desa asa tebih keneh kedah aya program PTSL di desa. Kunaon pae tebih keneh kumargi sabada pemutihan 2009 pertanahan di Desa Gunung Sari rada kirang tertib. Maka we betek sikuring ngawitan di 2018 ngobian katartibkeun namina SPPT katenan ayeuna 2023 betek ayana program tertibik koordinatan tanah. Sikuring betek ngahatur nuhunkeun anu saageng-agengna kanggo Ibu Mira khususna umumna benten kanggo tim di Palihan BPN anu parantos ngaakomodir karena cita-cita simkuring, cita-cita pemerintah desa nyatana painten dina periode masa jabatan simkuring ayeuna program PTSL ieu. Mudah-mudahan benten program PTSL ieu benten aya dina kalancaran sareng mudah-mudahan benten ngahasilkeun sebuah kegiatan anu langkung bermanfaat kanggo masyarakat Desa Gunung Sari. Amin ya rabbal alamin. Salajengna kanggo sadayana abdi ngaharepkeun dina kegiatan sosialisasi ieu naon wae anu janten unek-unek urang dalam artian perlu ditaroskeun daripada painten ayeuna naroskeunana ke sabada tim tos uih mending kira ayeuna we naon wae anu kita bade taroskeun siapkeun ti ayeuna tapi kade bisi kalakah naon teu fokus kana anu disampaikeun ngemutan pertanyaan we urang deui kaberes gitu. Alangkah beres acara pertanyaan saya atau muncul gitu. Tapi yang tersebut kering ngaharepkeun naon wae painten anu didugikeun ku tim di BPN terkait tentang PTSL ieu oyong dicermati ku sadayana diperhatoskeun supados painten program PTSL urang aya dina kalancaran sareng painten ayeuna tercapai terutama tercapai kana 1250 bidang tanah ieu. Meskipun pada dinten ayeuna terus dugi ka 500-an aya 450-an datang terus lebet. Berarti kan 750 deui. Gampil lah nasib kuring kedua deui can lebet gitu. Kata namihan unggal RT sapalih bakal kaudah gitu. 624 enak. Nu abi terus lebet gua deui. Oh. Berarti terus namihan tetep 2 genep. Gitu juh. Ayeuna gitu ka sadayana painten sakali ini beten simkuring ngatur nuhunkeun ka
Bu Mira dan kawan-kawan di Polihan BPN sareng pating atur nuhun ketika sadaya para hadirin anu hadir waktu ayeuna tang perhatoskeun, tang tengerkeun, tang nyiapkeun naon wae anu kinten-kintenan kedah ditaoskeun taroskeun di dieu. Teu ingin dugi ka aya pertarosan di luar riungan nu ayeuna. Painten sakitu isim kuring ngawilujengkeun ka sadayana hapunten anu kasuhun dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penyuluhan PTS LPM tahun 2023. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktunya sudah berkenan menghadiri acara penyuluhan atau sosialisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, di kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya ini izinkan saya mungkin menyampaikan beberapa kegiatan yang ada di BPN atau kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya ada beberapa kegiatan sertifikasi yang di antaranya yaitu yang pertama kegiatan sertifikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat. Kalau sekarang ada kata-kata partisipasi masyarakat. Nanti kita jelaskan apa bedanya dengan PTS biasa. Yang kedua, ada juga yang namanya kegiatan sertifikasi untuk para pelaku usaha. Bisa usaha budidaya ikan, UMKM, nelayan tangkap, itu ada sertifikasinya sendiri, namanya sertifikasi lintas sektor. Kita melibatkan dinas terkait sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Misalnya kegiatan para pelaku usaha UMKM, nah sertifikasinya lewat sertifikasi lintas sektor, tapi kita kerjasamanya dengan dinas Koperindak. Nah ada juga kita ada sertifikasi budidaya ikan, nah atau nelayan tangkap, kita kerjasamanya dengan dinas perikanan dan perkebunan. Nah jadi di BPN itu banyak jenis-jenis pensertifikatan. Nah selain itu juga ada yang namanya pensertifikatan tanah-tanah negara yang sudah ditegaskan menjadi objek land reform. Ada namanya sertifikasi redistribusi tanah objek land reform. Nah selain itu juga ada yang namanya sertifikasi tanah-tanah wakaf. Nah tanah-tanah seperti tanah musola, masjid atau madrasah itu ada juga pensertifikatannya lewat sertifikasi tanah wakaf. Nah jadi banyak sekali kegiatan sertifikasi di kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya ini, khususnya di tahun 2023. Nah kita tinggal mengajukan sesuai dengan subjek dan objeknya kegiatan PTSL-nya gitu. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa sih Gunung Sahari ini bulan Agustus baru dapat PTSL, sedangkan PTSL itu kan biasanya dari bulan Januari gitu kan. Nah sebetulnya kita PTSL itu biasa tiap tahun ada Pak, dari 2017 sampai sekarang tiap tahun ada kegiatan PTSL ini. Nah kegiatannya dilaksanakan dari awal tahun sampai akhir tahun karena waktu kegiatannya itu dalam 1 tahun anggaran dari Januari sampai Desember. Kenapa Gunung Sahari Agustus baru mau mulai gitu kan? Nah ceritanya seperti ini Bang.
awalnya kegiatan PTSL ini ada yang tahap pertama nih, biasa dilaksanakan dari bulan Januari sampai sekarang. Cuma kemarin di awal Agustus itu ada yang namanya penambahan kuota pengukuran atau peta bidang sebanyak 30.000 dan penambahan SHT sebanyak 23.500. Nah, jadi dengan adanya penambahan kuota tersebut, tentunya kami dari BPN mencari lokasi-lokasi baru, desa-desa baru yang siap mengikuti kegiatan PTSL. Nah, tentunya kami lihat-lihat nih dari desa-desa yang pernah mengajukan permohonan ke BPN untuk kegiatan PTSL ini. Nah, salah satunya yaitu Desa Gunung Sari ini. Kemarin ada Bu Mira memfasilitasi dengan Pak Kuwu, sehingga alhamdulillah Gunung Sari bisa masuk di kegiatan PTSLPN tahun 2023 ini. Nah, itu ceritanya Pak. Jadi di BPN ini ada penambahan kuota lagi sehingga pelaksanaannya dari mulai Agustus sampai Desember. Nah, makanya saya juga berharap karena ini udah hampir akhir tahun, jadi sebenarnya kalau kita berhitung waktu efektifnya pelaksanaan PTSL ini tinggal 3 bulan lagi Pak. Sekarang Agustus sudah mau akhir, hari Jumat udah tanggal 1 September. Sebenarnya waktu efektif kita ini cuma 3 bulan Pak. September, Oktober, November, Desember itu udah nggak efektif lagi. Itu udah untuk penyelesaian kegiatan keuangannya biasanya. Nah, jadi waktu efektifnya itu kita 3 bulan. Jadi gimana caranya kita semua bareng-bareng, tentunya saya juga berharap kepada masyarakat di sini, termasuk nanti panitia yang dibentuk yang namanya Pudatan, untuk sama-sama bisa bekerja secara sistematis, bisa lebih cepat dan lebih teliti lah. Nah, tentunya dalam waktu 3 bulan itu tuh bukan waktu untuk di desa aja, tapi untuk BPN juga menyelesaikan sertifikatnya. Jadi saya tadi ngobrol sama Pak Kuwu itu kita batasi untuk kegiatan di desa pemberkasannya. Jadi kita tolong dimaksimalkan sampai akhir September. Jadi 1.200 bidang itu berkas sudah masuk ke BPN di akhir September semuanya. Nah, nanti setelah berkas masuk semua ke BPN, tinggal BPN yang kerja. Karena nanti ada tahapan-tahapannya Pak, selama 2 bulan itu, dari mulai verifikasi berkas, pengumuman, pengesahan, penyelesaian sertifikat, nyetak sertifikat, menjahit sertifikat, sampai penandatangan itu perlu proses. Nah, kalau dari sininya telat, nanti penyelesaiannya tambah telat lagi. Makanya saya tolong dimaksimalkan nanti Pak Kuwu ini di akhir September berkas yang 1.200 ini tolong udah di BPN diusahakan. Nah, itu nanti kita coba buatlah gimana strateginya untuk percepatan ini, karena emang kita mau gak mau karena terdesak waktu juga. Kita juga di BPN pekerjaan ini harus selesai semuanya di akhir Desember, di tanggal 15 Desember Pak, pertengahan Desember ini harus selesai semuanya, baik secara aplikasi, keuangannya semua harus selesai di tanggal 15 Desember ini. Jadi makanya nanti setelah acara ini kita ngumpul dengan para Pudatan yang dibentuk, dengan panitia yang dibentuk untuk membuat strateginya seperti apa gitu untuk percepatannya. Nah, tentunya nanti kita bagi-bagi tugas supaya tugasnya atau kerjanya tidak tertumpu dalam satu orang gitu. Nanti dibagi-bagi, jadi bisa lebih cepat. Nah, itu Bapak Ibu terkait kenapa Gunung Sari kok terlambat masuknya. Nah, itu ceritanya. Sebenarnya Gunung Sari ini Pak Kuwu pengennya di 2024. Cuma kemungkinan di 2024 itu kegiatan untuk pengukuran baru ini tidak ada lagi. Yang ada nanti untuk pengukuran yang desa lengkap. Jadi alhamdulillah lah, meskipun ini udah injury time nih di akhir-akhir Desa Gunung Sari bisa masuk lah. Nah, itu ceritanya Pak. Jadi kita balik lagi ke pokok bahasan, yaitu terkait kegiatan PTSL.
Nah, mungkin kegiatan PTSL ini meskipun di Desa Gunung Sari ini baru tahun ini dilaksanakan, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya istilah PTSL. Nah, kalau di TV sering lihat Pak Presiden membagi-bagikan sertifikat. Nah, itu biasanya kegiatannya kegiatan sertifikasi lewat PTSL. Nah, sebenarnya kegiatan PTSL ini sudah dilaksanakan dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, tentunya ada beberapa PTSL ya. Dari kemarin aja 2022 kita melaksanakan kegiatan PTSL dengan rupiah murni. Nah, kalau sekarang kita melaksanakan kegiatan PTSL partisipasi masyarakat. Bedanya, kalau di partisipasi masyarakat ini kita benar-benar melibatkan masyarakat di kegiatan PTSL ini. Apa peran serta masyarakat di kegiatan PTSL PM ini? Yaitu dalam bentuk pengumpul data pertanahan atau pool data. Kalau dulu pemberkasan itu, pengukuran, pemberkasan semuanya dilaksanakan sama petugas BPN. Kalau sekarang yang ngumpulin berkas, yang membuat berkas sehingga menjadi warka sebagai dasar penerbitan sertifikat itu yang membuatnya pool data kalau sekarang. Nah, BPN itu cuma memverifikasi berkas ini udah lengkap apa belum. Nah, kita verifikasi BPN tugasnya. Nah, sekarang yang menyiapkan pemberkasan itu semuanya pool data. Pool data itu siapa aja unsurnya? Pertama, ada dari unsur pemerintahan desa. Nah, yang kedua ada unsur dari Karang Taruna atau pemuda. Yang ketiga ada unsur dari tokoh masyarakat. Ada unsur dari tokoh perempuan. Ada unsur dari pihak keamanan. Babin Kamtibmas, Babinsa itu harus dilibatkan nanti salah satunya dalam keanggotaan pool data. Makanya dari unsur-unsur itulah kita bentuk menjadi satu tim yang namanya tim pool data. Nah, tim pool data itu yang mengerjakan pemberkasan, yang mendampingi pengukuran. Nah, itu dilaksanakan atau didampingi sama anggota atau panitia pool data. Nah, itu bedanya PTSL yang biasa dengan PTSL PM. Nah, terus selanjutnya kita menginjak ke apa definisi PTSL itu. PTSL kepanjangan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, adalah kegiatan pendaftaran untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satuan desa atau kelurahan. Nah, jadi di sini kuncinya pendaftaran pertama kali. Kalau PTSL itu dilakukan untuk tanah-tanah yang pendaftarannya pertama kali atau tanah-tanah yang belum bersertifikat. Kalau tanah Bapak Ibu ada yang sudah sertifikat, yang mau balik nama atau pemecahan atau pemisahan, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam program PTSL. Itu harus rutin ke BPN langsung, ke kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Cikunir. Nah, tidak boleh dimasukkan ke dalam PTSL, nanti jatuhnya jadi tumpang tindih. Sertifikatnya ada dua, sertifikat yang lama ada, nanti sertifikat PTSL ada. Jadi masalah nantinya kan. Nah, jadi di sini nih perlu keterbukaan pemilik tanah atau pemohon. Kalau misalnya tanahnya udah bersertifikat, bilang tanah kami udah sertifikat, ini sertifikatnya. Nanti supaya dipetakan ulang sama petugas ukur yang tadinya mungkin sertifikatnya yang lama tahun 90, tahun 2000 yang belum terpetakan secara digitalisasi kayak produk-produk sekarang. Nah, sekarang di kegiatan PTSL ini sekalian membenahi data-data yang lama gitu kan. Nah, di sini perlunya ada keterbukaan, kejujuran dari pihak pemohon. Nah, kalau misalnya itu udah sertifikat, bilang tanahnya udah sertifikat, ini induknya Pak sertifikatnya. Nah, nanti untuk yang sertifikat itu harus lewat rutin. Nah, PTSL ini sasarannya yaitu untuk pendaftaran pertama kali untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Itu kuncinya.
yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Nah, jadi di kegiatan PTSL ini ada dua kegiatan, yaitu pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Pengumpulan data fisik ini terkait dengan kegiatan pengukuran yang berkenaan dengan objek bidang tanahnya. Yang terkait dengan pengumpulan data yuridis yaitu terkait dengan pemberkasan atau kelengkapan secara administrasi yang mendukung penerbitan sertifikatnya. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan nanti dalam proses pengumpulan data fisik dan data yuridis ini. Nanti kita bahas lebih detailnya. Nah, itu definisi dari kegiatan PTSL ini. Nah, selanjutnya di sini saya menyampaikan apa maksud dan tujuan kegiatan PTSL atau pensertifikatan ini. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Nah, tentunya mungkin Bapak Ibu beranggapan bahwa dengan memilikinya SPPT, Bapak Ibu sudah merasa memiliki bukti kepemilikan tanah. Padahal tidak. SPPT itu bukan merupakan bukti kepemilikan, tapi bukti kepemilikan yang sah dan diakui itu yaitu sertifikat. SPPT itu bukti bayar Bapak Ibu bayar atau setor pajak bumi dan bangunan. Nah, itu. Jadi sertifikat itu memberikan kepastian hukum. Salah satu-satunya bukti yang sah yang diakui terkait bukti kepemilikan bidang tanah. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, dan merata. Nah, tentunya dengan kegiatan PTSL ini targetnya sangat banyak dalam satu desa itu. Idealnya ini satu desa langsung lengkap semuanya. Berapa jumlah DHKP atau bidang tanah di satu desa itu, itulah yang harus diukur semuanya dan harus disertifikatkan yang belum sertifikat. Itu idealnya. Jadi satu desa itu terpetakan semua. Jadi namanya desa lengkap. Nah, nanti kecamatan lengkap, baru kabupaten lengkap. Jadi memang dulu tujuan dari kegiatan PTSL ini supaya seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia ini bisa terpetakan, bisa tersertifikatkan. Jadi jelas bidang-bidang tanah di masing-masing desa, di masing-masing kabupaten, di seluruh Indonesia. Kalau sekarang kan kita masih ngawang-ngawang nih. Berapa jumlah, tahu nggak Pak Kumu jumlah bidang tanah di desa Gunung Sari? Kan masih ngawang-ngawang berdasarkan data DHKP. Itu juga kan mungkin ada perubahan, ada updating yang belum diupdate. Nah, itu yang harus sebenarnya dengan kegiatan PTSL ini sebetulnya pendaftaran tanah ini bisa lebih cepat lagi. Kalau dulu mungkin Bapak tahu ada yang nama istilahnya prona, Pak ya. Nah, kalau dulu prona itu dilaksanakan secara sporadis. Targetnya itu cuma 50, 100, paling banyak 200. Nah, kalau sekarang ini targetnya idealnya itu satu desa. Makanya sekarang ini minimal satu desa itu 1000, 1500. Makanya kemarin juga Pak Kumu waktu ditanya di kantai itu langsung ditodong, sanggup nggak 1000? Nah, 1500 katanya kan. Ya, alhamdulillah tentunya dengan desa-desa yang kemarin kita kumpulkan di kantor BPN, alhamdulillah semuanya menyanggupi. Nah, itu salah satu tujuan dari kegiatan PTSL. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, tentunya nanti dengan adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, bukti aset Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya sertifikat ini bisa dijadikan akses ke perbankan, Pak. Nah, tentunya bisa dijaminkan, tentunya untuk hal-hal yang produktif. Nah, misalnya Bapak Ibu punya usaha terbentur dengan modal. Nah, tentunya sertifikat ini bisa dijadikan akses ke perbankan untuk akses permodalan. Nah, tentunya pertimbangannya satu, untuk hal-hal yang produktif, jangan yang untuk konsumtif. Misalnya untuk beli mobil, beli motor, gadein sertifikat. Nanti motornya hilang, sertifikat hilang. Nah, tentunya untuk usaha Bapak Ibu ya, supaya uangnya nanti berputar.
Nah, ketika usahanya maju, tentunya kesejahteraan Bapak Ibu semua maju juga, meningkat juga. Itu tujuannya dari pensertifikatan ini. Terus selanjutnya itu untuk mengurangi dan mencegah sengketa konflik pertanahan. Nah, tentunya sertifikat atau tanah-tanah yang dimohonkan untuk sertifikasi PTSL ini kondisinya harus clean and clear. Tidak ada permasalahan, baik masalah sengketa batas maupun sengketa kepemilikan. Nah, kalau ada permasalahan gimana? Jangan dimasukkan ke PTSL, tapi harus diselesaikan dulu. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa diselesaikan secara mediasi. Kalau secara kekeluargaan dan mediasi tidak dilaksanakan, tidak bisa diselesaikan, berarti harus lewat jalur pengadilan, jalur hukum. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Nah, kalau sudah selesai baru boleh disertifikatkan lewat PTSL. Nah, itu jadi salah satunya itu untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan juga. Yang terakhir yaitu untuk tertib administrasinya pertanahan. Nah, tentunya tadi di awal saya sudah menyampaikan beberapa macam sertifikasi di kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, tentunya harus sesuai dengan subjek dan objeknya. Ya, kalau misalnya sertifikasinya tanahnya tanah madrasah atau masjid, berarti masuknya sertifikasi wakaf. Kalau misalnya tanah negara, masuknya sertifikasi redis. Kalau misalnya tanah milik adat, berarti sasarannya PTSL. Nah, jadi itu makanya supaya tercipta tertib administrasi pertanahan. Nah, tadi juga saya ngobrol sebelum penyuluhan ini dimulai sama Pak Kubu. Pak Kubu, status kepemilikan tanah di Desa Gunung Sari ini ada status apa aja? Ternyata kan di sini banyak, Pak. Ada yang namanya tanah milik adat, tanah negara, tanah bangunan, tanah aset, tanah kehutanan, ada semua di sini. Nah, makanya Pak Kubu ini harus hati-hati. Harus tertib administrasi pertanahannya. Jangan sampai nanti ketukar-tukar. Yang tanah kehutanan dimasukkan ke PTSL, yang tanah bangunan dimasukkan ke PTSL. Jangan sampai terjadi itu. Untuk tanah kehutanan itu kewenangannya ada di Kementerian KLHK. Statusnya masih tanah kehutanan. Itu tidak bisa dilegalisasi asetkan selama belum ada SK pelepasan kawasan hutan dari Kementerian KLHK. Itu untuk objek-objek yang tanah kehutanan. Terus yang kedua, untuk tanah-tanah bangunan. Saya lihat hampir di wilayah selatan ini, Tasik Selatan ini, hampir tiap desa ada tanah bangunan dan luas-luas tanahnya. Dan udah digarap lagi masyarakat semuanya. Dan si penggarap itu juga mengakui bahwa itu tanah bangunan gitu. Nah, cuma jangan sampai tanah bangunan ini dilegalisasi aset lewat PTSL. Karena sampai hari ini tanah bangunan ini lagi kami dari BPN sama Pemda lagi memperjelas bangunan ini sebenarnya aset siapa? Aset Pemdes, aset Pemda, aset Pemprov, atau aset Dinas Peternakan dulu gitu kan. Sampai sehari ini belum ada jawabannya nih Pak terkait tanah bangunan. Nah, kalau udah ada kejelasan terkait ini, karena ini menyangkut aset nih, jangan sampai kita salah melangkah nantinya, karena ini menyangkut aset gitu kan. Nah, jadi kita harus menyelusuri pemiliknya ini siapa gitu. Nah, itu makanya dihindari dulu untuk tanah bangunan, jangan sampai masuk PTSL. Nah, jadi Bapak Ibu itulah pentingnya tertib di sini, baik segala macam lah. Kalau misalnya kita semuanya tertib, kita juga enak bekerja, enak nyaman gitu kan. Makanya harus benar-benar tertib kita kerja. Nah, itu maksud dan tujuan dari kegiatan PTSL. Selanjutnya di sini saya menyampaikan tahapan-tahapan PTSL. Gimana tahapannya dari awal sampai jadi sertifikat ini. Nah, tentunya sertifikat ini tidak bisa selesai dengan simsalabim abrakadabra gitu aja. Tentunya ada proses, ada tahapannya. Nah, tidak cukup dengan KTP kakak jadi gitu aja. Itu tuh harus ada proses, dilengkapi dulu. Nah, pemohon mungkin taunya dengan SPPT
dengan fotokopi KTP jadi. Padahal itu tuh ada kerjaan lagi Pak. Nanti Punatan yang siang malam bekerja tuh kan, siang malam bekerja untuk melengkapi berkas-berkasnya itu. Nah jadi bagaimana tahapan kegiatan PTSL ini? Dari mulai sekarang mungkin ya, setelah Desa Gunung Sari ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PTSL, nah tentunya kami melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Nah setelah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dilaksanakan, barulah kami melaksanakan pengumpulan data fisik dan data yuridis. Nah pengumpulan data fisik tadi terkait dengan pengukuran. Nah di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dilaksanakan pengumpulan data fisik atau pengukuran. Apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama yaitu menyiapkan yang namanya tanda batas atau patok. Nah ini perlu Pak, ini penting sekali nih. Jadi disiapkan sebelum pengukuran dilaksanakan, disiapkan tanda batas atau patok. Patok ini bagusnya dibuat dari yang permanen, misalnya beton, besi, atau kayu-kayu yang keras. Nah itu idealnya. Tapi karena ini bekerja dengan waktu, boleh sekarang pakai bambu dulu, dicat merah atasnya. Nanti pemohon atau pemilik tanah merubah lagi dengan batas-batas yang lebih kuat, yang lebih permanen. Karena batas ini besar sekali manfaatnya Pak. Kalau batas tanah tidak jelas, pasti ujung-ujungnya sengketa batas. Yang sebelah masuk, yang sebelah sini ke sini gitu kan. Tapi kalau batasnya jelas, patoknya jelas, gak mungkin orang ini mau nyebrang ke sini kan. Terjadinya permasalahan sengketa batas itu karena batas tanahnya tidak jelas. Makanya batas tanah itu atau patok itu harus diperjelas Pak. Nah contohnya seperti di rumah-rumah, kalau misalnya udah ada pagar kan gak mungkin orang nyerobot pagar kan. Nah itu berarti batasnya udah jelas. Begitu juga yang di kebun, yang di sawah, harusnya ada patoknya Pak, setiap bidang tanah itu, supaya tidak ada lagi permasalahan atau sengketa batas. Itu tujuannya dari permasalahan tanda batas. Nah syarat yang pertama yaitu patok atau tanda batas. Nah setelah patok atau tanda batas itu ada, nah barulah nanti dibuat PUU untuk percepatan dibuatan gerakan pemasangan tanda batas secara serentak. Jadi semua bidang tanah yang ikut di PTSL ini bareng-bareng semuanya pasang tanda batas, bawa patoknya. Nah tentunya pemasangan tanda batas ini ada mekanismenya. Jadi ketika kita ngumpul batas-batas atau pihak-pihak perbatasan utara, selatan, timur, baratnya, kita bisa bareng-bareng bersepakat untuk menetapkan patoknya. Nah tentunya harus sepakat dulu Pak, supaya nanti sertifikat yang diterbitkan di kemudian hari tidak lagi terjadi permasalahan batas. Sudah sepakat batasnya. Nah jadi harus bersepakat dulu. Setelah sepakat baru pasang batasnya. Bersepakat pasang batasnya. Bersepakat pasang batasnya. Jadi kalau udah semuanya dipasang patoknya dengan kesepakatan, nah nanti pihak atau petugas ukur juga bisa lebih cepat ngukurnya. Jadi ngukur tuh nggak sampai nyari-nyari patok lagi. Mana patoknya Pak? Oh sebentar cari dulu. Nah, kan waktu lagi gitu kan. Yang harusnya ukur itu sehari bisa 20-30 bidang, dengan nyari-nyari patok cuma dapat 3-4 bidang kan. Nah jadi ini memperlambat Pak. Sedangkan kita kerja bukan cuma 1 atau 10, 20, tapi 1200 yang akan kita kerjakan. Nah ini harus menjadi perhitungan kita Pak. Nah jadi yang mau kita ukur ini 1200, makanya dibuat bareng-bareng gerakan pemasangan tanda batas secara serentak supaya rame-rame menetapkannya juga bareng-bareng di situ. Sepakat patok, sepakat patok. Udah, yang penting sepakat dulu itu. Nah tentunya untuk percepatan tanda batas tadi bilang bisa lah pakai itu. Cuma nanti ditindaklanjut lagi sama pemilik tanahnya supaya patoknya tidak bergeser-geser lagi gitu kan. Yang udah diukur sekarang, yang udah ditetapkan sekarang, jangan bergeser-geser lagi gitu. Harus tetap di situ. Nah itu
setelah dipasang patoknya dengan kesepakatan tanda batas, barulah nanti kita turunkan nih petugas ukur dari BPL. Nah kemarin waktu Pak Kuwu dipanggil ke kantor, pihak ketiganya udah ada Pak pemenang lelangnya. Kebetulan yang mengerjakan kegiatan pengukurannya dari pihak ketiga udah dilelang dan udah ada pemenang lelangnya, udah siap turun ke lapangan. Tinggal kita nunggu perintah dari desa, udah siap diukur. Nah mereka turun. Nah intinya sekarang ini nunggu kesiapan dari desa Pak Kuwu. Desa siap diukur, masyarakat bidang tanahnya siap diukur, berarti petugas ukur siap turun. Nah jadi mohon ini dipercepat karena cepat lambatnya pekerjaan kita ini mempengaruhi ini pengukuran. Masalahnya pengukuran juga penting sekali gitu. Jadi jalan pihak ukuran juga dia. Oh mohon kayak sekantanan upami itu harus pergi ke dia. Terus sesudah patok tadi dipasang terus diukur sama pihak ketiga. Nah kalau dulu pengukuran itu memakai yang namanya kekeran Pak ya, teodolit namanya. Kalau dulu kan dipikul gitu kan, pakai apa bak gitu kan. Kalau sekarang enggak lagi. Kalau sekarang udah nama alat ukurnya udah canggih, namanya GPS, Global Positioning System. Jadi udah sistem koordinat dengan satelit sekarang nih. Jadi pengukuran juga bisa lebih cepat. Makanya kecepatan pengukuran itu tergantung dengan kesiapan pemasangan tanda batasnya. Kalau pemasangan tanda batasnya ini udah siap semua, pengukurannya bisa lebih cepat. Karena target pengukuran itu Pak, kalau misalnya pihak ketiga ini, kalau misalnya di desa misalnya 1.200 udah siap, di sana tuh tinggal nunjuk berapa tim tuh ke sana, gitu kan? Jadi supaya lebih cepat lagi gitu kan. Cuma kalau misalnya di desanya belum siap, paling diturunkan 1 tim. Kalaupun misalnya belum targetnya tidak terpenuhi, paling ditarik lagi nanti tim tuh. Seperti itu, karena kan mereka ada ininya. Ada target pekerjaannya. Kalau tidak memenuhi target per harinya, kita tarik lagi, kita oper dulu ke desa lain yang lebih siap gitu kan. Makanya di sini harus benar-benar siap untuk diukur gitu kan. Kalau semuanya udah dipasang, berapa tim pun bisa diturunkan gitu. Sambil tunggu desa-desa lain siap gitu. Nah nanti setelah diukur, tentunya bidang tanahnya nanti diukur sama alat yang namanya GPS tadi. Nanti kalau dulu kan setelah diukur tuh dihitung kalkulator, manual lama. Kalau sekarang tuh tinggal ditransfer ke komputer, malamnya tuh udah bisa jadi gambar. Nah jadi cepat sekarang nih. Nanti, dari produk hasil pengukuran ini ada yang namanya gambar ukur. Gambar ukur itu harus ditandatangani pemohon sama tetangga berbatasan. Nah, ada produknya namanya pertama gambar ukur, terus nanti ada produk yang namanya peta bidang tanah namanya. Ada peta bidang tanah untuk lampiran pengumuman, ada peta bidang yang untuk klarifikasi. Nanti hasil gambar yang hasil pengukuran itu benar-benar diverifikasi Pak, diverifikasi benar-benar sama pemohon, sama panitia. Apakah yang diukur itu udah benar bentuknya, luasnya, batas-batasnya dipastikan udah benar semua. Jangan sampai nanti ada keberatan setelah sertifikat terbit baru keberatan, Pak ini gambarnya salah, batasnya salah. Jangan sampai kayak gitu. Benar-benar diverifikasi pas pelaksanaan pengukuran, penggambaran sampai nanti jadi peta bidang verifikasi itu benar-benar diverifikasi supaya produk yang kita keluarkan itu benar-benar udah akurat. Nah, jadi nanti ada yang namanya produknya peta bidang, terakhir surat ukur untuk pengumpulan data fisik. Nah, yang kedua terkait pengumpulan data yuridis. Nah, ini nanti ranahnya ada di Bu Mira nih. Bu Mira yang lebih detail lah menyampaikannya. Terkait pengumpulan data yuridis ini terkait dengan pengumpulan berkas-berkas atau kelengkapan berkas untuk penunjang penerbitan sertifikatnya. Dari mulai fotokopi KTP, KK, SPPT, bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu kan bisa macam-macam Pak. Bukti perolehan Bapak Ibu itu tanahnya kan macam-macam. Ada yang lewat jual beli, ada yang lewat hibah, ada yang lewat waris gitu kan.
Kalau waris berarti kan harus ada surat keterangan waris, pembagian waris itu kan. Nah itu, jadi bukti perolehan tanah itu menyesuaikan dengan perolehan tanah atau perolehan tanahnya masing-masing. Nah itu mungkin nanti lebih detail lagi terkait sama Bu Mira terkait pengumpulan data yuridis. Nah selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data fisik, data yuridis, dilakukan penelitian data yuridis dan pembuktian hak, baru pengumuman selama 14 hari. Nah dalam masa pengumuman nanti selama 14 hari itu kalau misalnya ada yang keberatan, ada yang keberatan terhadap yang diukur atau yang dikumpulkan, ajukan keberatan di situ. Nah dalam masa pengumuman 14 hari itu. Nah kalau misalnya makanya dilihat namanya, tanggal lahirnya, bidang tanahnya, subjek objeknya lah diverifikasi, udah benar apa belum gitu kan. Kalau misalnya ada yang salah nama atau tanggal lahir disampaikan biar nanti diperbaiki dalam masa pengumuman tersebut. Nah setelah pengumuman 14 hari itu nggak ada sanggahan, nggak ada keberatan, barulah nanti dibuat pemberian haknya. Nah, diterbitkan sertifikatnya, baru nanti di BPN kan setelah diterbitkan sertifikat itu kan dicetak, dijahit, baru ditandatangan. Setelah ditandatangan baru diserahkan ke Bapak Ibu. Nah jadi prosesnya seperti itu Pak, panjang prosesnya itu. Makanya waktu 3 bulan ini pendek, perasaan nanti waktunya tuh perasaan kayak cepet lah gitu. Makanya kita tuh harus benar-benar menyiapkan pertahapan itu benar-benar mengaturnya supaya nanti dalam bulan Desember itu atau bulan September ini gimana caranya berkas itu udah ke BPN semuanya. Kalau udah ke BPN udah menjadi tanggung jawab orang BPN yang kerjanya gitu kan, bukan tanggung jawab orang desa lagi atau panitia kodatan lagi. Nah itu tahapan-tahapannya. Terus yang selanjutnya terkait dengan persyaratan. Nah terkait persyaratan ini tentunya kegiatan PTSL ini ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi atau dipenuhi, baik persyaratan secara objek, persyaratan secara subjek maupun persyaratan secara administrasi. Nah persyaratan secara objek apa aja? Yang pertama, tanahnya belum bersertifikat. Tadi kan udah saya jelaskan di awal. Jadi yang ikut PTSL ini harus dipastikan tanahnya belum bersertifikat. Yang kedua, secara fisik tanahnya dikuasai pemiliknya. Jadi tanah-tanah itu harus benar-benar dikuasai Pak. Jangan diterlantarkan sayang. Orang tuh mau pengen tanah itu sekarang, beli tanah mahal sekarang. Manusia nambah terus, tanah itu aja kan. Jadi kalau ditelantarkan itu sayang gitu kan. Makanya tanah secara fisiknya harus benar-benar dikuasai, digarap, dimanfaatkan supaya tanah juga memberi manfaat sama pemiliknya gitu kan. Contohnya seperti sawah. Kalau digarap kan hasilkan padi gitu kan. Coba kalau dibiarin itu aja, kan nggak ada manfaatnya. Malah nanti jadi masalah, jadi sengketa, digarap sama orang lain, timbul lagi masalah. Makanya tanah tuh digarap, dikuasai, dimiliki. Nah terus syarat objek selanjutnya yaitu tanah tidak dalam keadaan sengketa atau keberatan dari pihak manapun. Jadi tanah yang ikut PTSL ini tidak ada permasalahan baik sengketa batas, sengketa kepemilikan. Jadi kalau ada permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat, tidak berada atau tidak termasuk dalam kawasan hutan. Nah, yang kawasan hutan itu tadi tidak bisa disertifikatkan. Yang kelima, bukan merupakan tanah objek land reform. Nah, ini sebenarnya untuk tanah-tanah negara yang sudah ditegaskan menjadi objek land reform atau objek LR, ini ada sertifikasinya tersendiri Pak, yang namanya sertifikasi redistribusi tanah objek land reform. Nah objek land reform ini tanah-tanah negara yang dulunya sudah ditegaskan melalui SK Gubernur dulu Pak, namanya SK Kina dulu tuh.
SK Inspeksi Agraria tahun, ada yang tahun 60, ada yang tahun 70, ada yang tahun 80. Nah itu namanya SK atau tanah objek land reform. Ini ada sertifikasinya tersendiri lewat sertifikasi REDIS. Yang keenam, tanahnya betul-betul tanah milik adat. Nah jadi objeknya yang pas untuk PTSL itu emang tanah milik adat. Yang ketujuh yaitu tanah aset. Nah, aset juga bisa dimasukkan ke dalam sertifikat. Misalnya aset desa, aset Pemda, aset Pemprov bisa, asalkan udah tercatat di KIP, kartu identifikasi barang sebagai aset dari pemerintahannya masing-masing. Misalnya aset desa tercatat di KIP desa, gitu kan. Nah, begitu juga dari Pemda. Nah, yang terakhir tanah wakaf. Tanah wakaf juga bisa dimasukkan ke dalam PTSL. Jadi sekarang nih PTSL ini udah bisa mengakomodir ketika desa, salah satu desa ditetapkan menjadi objek PTSL atau lokasi PTSL, bisa mensertifikatkan tanah milik adat, tanah wakaf, tanah instansi pemerintah juga. Nah itu terkait persyaratan secara objeknya. Yang kedua, persyaratan dari segi subjek atau orangnya. Nah, apa aja? Yang pertama, WNI. Di sini ada WNA nggak, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada orang asing di sini. Tidak ada orang asing. Nah, jadi dipastikan yang ikut PTSL ini warga negara Indonesia semua, Pak. WNI semua yang ikut di sini. Yang kedua, Badan Hukum Keagamaan dan Sosial. Yang ketiga, pegawai negeri sipil, TNI, Polri itu bisa ikut. Terus veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri bisa. Instansi juga bisa. Pemdes, Pemkab, Pemprov bisa. Untuk tanah jenisnya nanti status tanahnya hak pakai nanti. Nah, yang terakhir nazir. Nazir ini subjek dari tanah wakaf biasanya. Nah itu jadi subjeknya nazir kalau wakaf itu. Nah itu dari persyaratan dari segi subjek. Yang ketiga, persyaratan dari segi administrasi. Nah, apa aja? Yang pertama, dari mulai tadi udah disampaikan juga ya, dari mulai fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SPPT, PBB tahun berjalan, bukti atau alas hak atau bukti kepemilikan Bapak Ibu. Kalau yang tertib administrasi biasanya ketika ada peralihan misalnya jual beli, dibuatnya akta jual beli ke PPAT. Yang tertib itu biasanya seperti itu. Kalau yang lainnya biasanya ada yang cukup pakai surat keterangan jual beli, ada juga yang cukup pakai kwitansi aja, ada juga yang cuma jual beli lisan, gitu kan. Pak Abi ngica tanah paling ditu sakitu gitu kan. Teu aya buktos-buktosna Pak. Mung secara lisan hungkul. Eta sesepuh ka ukur mah seperti itu. Nah, benten anu ayeuna bobotoh sertifikat mah kedah kawe akta jual beli. Tah janten buktos seperti eta teh engke diserahkeun ka panitia. Dikempelkeun anu aslina teh kanggo buktos atanapi dasar penerbitan sertifikat. Nah, tah panginten anu gaduh akta jual beli pasikeun akta jual beli anu aslina. Upami gaduh kwitansi hungkul pasikeun kwitansi. Upami gaduh cuma surat keterangan waris atanapi hibah pasikeun. Upami aya surat keterangan waris sareng pembagian warisna pasikeun ka panitia kanggo dasar penerbitan sertifikat. Nah, karena ulah sieun ical karena eta dokumen eta ku BPN disimpen. Janten warkah Pak, disimpan di aya di gedung warkah, gedung arsip di BPN. Jadi warkah-warkah itu kan disimpan di BPN Pak. Oke, upami sertifikatna aya gugatan di pihak mana, misalnya aya berperkara di pengadilan, tangke warkah itu teh dibuka deui, kanggo dibuka di pengadilan. Makanya kena nu asli, kena bukti-buktinya anu leres gitu. Nah, janten eta sebagai bukti BPN atau dasar BPN menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Lanjutan gitu nyamannya. Nah, panginten eta terkait administrasi anu sanesna, mungkin panginten dilengkapi deui ku formulir permohonan. Upami teu aya
anu ngagaduhan buktos nanaon kayak didambakan surat pernyataan penguasaan fisik, dibuat risalah pengolahan data, riwayat tanah, terus didambalkan dari surat keterangan lain anu di peryogikenana, penginten eta teh anu kedah dikerjakeun ku panitia Boldata. Tah, seueur pokona Boldata teh pada melarana teh kayak masih yang wengi kira sok damel teh. Nah, jadi jantan itunya Pak, persyaratan tahapan-tahapan tadi tinggawitan definisi PTSE, maksud tujuanana, tahapanana, persyaratan objek, subjek, sareng administrasi, seperti itu lah kegiatan PTSE. Nah, anu terakhir terkait biaya. Nah, sarasna abdi teh kadang-kadang riskan ngabahas masalah biaya teh. Sarasna kan ari nu namina PTSL mah kan gratis katanya. Tajanten tadi dia abdi teh ngajelaskeun teh mana anu dibiayai negara atau anu digratiskeun, mana anu janten kewajiban pemohon atau pemilik tanah. Karena anu teu ditanggung, Pak. Seperti materai, patok, buktos peralihan, sapertos itu kan tidak ditanggung. Tajanten eta mah kewajiban pemohon atau pemilik tanah. Tah anu ditanggung ku pemerintah teh naon wae, tah anu dibiayai ku pemerintah mah pengawitan perencanaan, persiapan, penetapan lokasi, pembentukan, penetapan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik, yuridis, penelitian data, pengumuman, penegasan, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, sampai pelaporan. Nah, itu anu dibiayai negara. Berkas tos lengkap di Boldata, anu sadayana dikerjakeun ku BPN, nah itu anu dibiayai negara. Ari terkait patok, materai, tak, itu mah teu dibiayai ku negara. Janten aya hal-hal atau kegiatan-kegiatan anu teu dibiayai ku negara. Naon? Tah, berdasarkan keputusan SKB 3 Menteri tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap anu yang kegiatan yang tidak dibiayai APBN diantawisna satu penyiapan dokumen. Nah, yang pertama melengkapi bukti kepemilikan dan tetapi alas hak. Nah, itu kan menjadi kewajiban pemohon. Surat pernyataan yang dibuat pemilik, pengisian dan penyusunan kelengkapan berkas. Nah, itu terkait berkas-berkas yang jantan berkas lengkap kan sudah dilengkapi. Nah, itu kewajiban pemohon. Terus selanjutnya pengadaan patok atau tanda batas, terus materai. Nah, itu kan tidak dibiayai negara, itu jantan itu kewajiban pemohon atau masyarakat. Nah, terus nowadays operasional panitia atau petugas desa, biaya penggandaan dokumen, penginten dokumen itu kan ada yang lu difotokopi, penginten kan, komo ayeuna mah kada di-scan, kada di-upload di aplikasi survei tanah teh. Janten kan kada aya ieu penggandaan dokumen, biaya pengangkutan dan pemasangan patok, penginten patok itu kan kada diangkut, kada didamel, kada disiapkeun bahan-bahanna, itu kan priyogi biaya. Terus transportasi petugas atau panitia desa di desa KBPN, di desa kalokasi, penginten kan eta kada di bensin. Nah, eta nu kada di emutan penginten. Da petugas desa ge jami kada emang, kada di buruhan. Tamangna eta mah penginten didiskusikeun Pak Kubu karena abi mas sauk kita BPN tidak ikut di ranah prasertifikasi. Nu penting kita mah mengarahkan harus sesuai dasar hukum anu aya, aturan anu aya. Ulah melenceng tina dasar hukum sareng aturan anu aya. Aturanana naon berarti tina SKB 3 Menteri kahiji. Anu kadua tina Pergub 47. Tajanten pedomani eta BPN mah tidak ikut di ranah biaya prasertifikasi. Eta aya kewenangannya di ranah Pokmas mangga eta mah Pak. Didiskusikan sareng peserta, dimusyawarahkeun sareng peserta PTSL, dimusyawarahkeun, terus disepakati sabaraha besaranana. Upami berdasarkan SKB 3 Menteri mah kan 150. Upami dirasa tidak cukup, diakomodir memang Pergub tadi teh. Tentunya aya tata carana, dibuatlah RAB-na sabaraha aya keperyogianana.
terus ada abena dibuatkeun, dimusyawarahkeun sareng peserta, disepakati sabaraha besaranana, dibuat berita acara kesepakatanana. Eta dijantenkeun dasar kanggo penetapan besarna biaya prasertifikasi. Ta BPN mah teu ngiringan di ranah eta, Pak. Sok kadang-kadang palalaun lamun ngabahas masalah biaya. Karena ranah eta mah sanes di ranah abi gitu kan. Mung abi sok kadang-kadang menyampaikan teh Pak Kubu panitia Pokmas teu peujeur sesuai aturan anu aya, ikuti Perbu, ikuti SKB 3 Menteri. Nah, panginten eta Bapak Ibu terkait kegiatan PPSL di awal dugi ke akhir pangintennya upami ke aya hal-hal anu kirang dimengerti atau tapi anu ditaroskeun salami abdi biasa dijawab ke kuabi dijawab panginten mangga bilih aya anu bade ditaroskeun urang buka sesi diskusi atau nabi tanya jawab supados engke aya hal-hal anu teu ngantos ulah dugi ka tos di bumi aduh ya teh kudu kumaha cenah masih kada bingung tah ulah mikir kitu. Ieu kan tos sosialisasi Bapak Ibu wih dia teh kada paham. Ngomong urang kan waktosna sakadap deui ya. Nah, kada raras paham jadi entos di dia teh langsung damel gitu tah. Supaya urang teh kerjaan anak biasa cepet rengse, sertifikat oge biasa cepet rengse gitu tah mudah-mudahan amin ya. Amin. Tah kitu pangintennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami apa? Mengenai batasan Sebutkan nami Pak. Nami Warsidin, Warsidin. Kabupaten Cikonang sebagai pemohon. Mengenai usia subjek pajak minimal berapa tahun Pak? Bagi di antara masyarakatnya aya nu masihan ka putrana teh putrana teh pun minimalna usia berapa tahun? Segitu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Nama Didi Sanidi, Pak Didi. Cetangkalak. Yang jadi pertanyaan, saya mewakili sebagai tokoh Cetangkalak. Yang jadi pertanyaan tadi kan masalah tanah wakaf bisa masuk ke PSL. Di daerah kami ada tanah wakaf yang diwakafkan ke aset TKM. Nah, sebagai nama tanah tersebut di sertifikat bisa tidak atas nama DKM anu bisa nanti gitu, atau atas nama ketua DKM gitu yang jadi pertanyaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Warsidin harus kenana terkait usia atau subjek anu ngajanten sertifikat. Usia dewasa berdasarkan aturan pertanahan Pak anu biasa ngajanten sertifikat teh kedah dia 18 tahun kalau umur. Jadi 18 tahun minimal. Eta terus dianggap dewasa berdasarkan aturan pertanahan. Tah upami misalnya bade di atas namikeun anu putrana di bawah umur 18 tahun ke handap eta tiasa wae tapi anu nawis sagala rupina tetep sepuhna. Nah eta panginten. Jadi upami koyong nami anu langsung bersangkutan sarana kedah 18 tahun kaluhur. Upami anu di handap mah di bawah 18 berarti nami ukuran kalina tapi anu nawis anu ngalakukan perbuatan hukumna kan sepuhna anu tos dewasa. Nah itu Pak terkait umur atau kanggo usia subjek anu ngajakan sertifikat. Jelasnya beli kayak narus ke dia sebenarnya sama Pak. Jelasnya 18 tahun. Jelasnya 18 tahun bukan Pak. Nah, terus anu katilu di Padidi terkait subjek wakaf. Nah, panginten ari nu namina wakaf Bapak biasana subjeknya teh disebutna nazir. Anu makana kete persyaratan teh kan aya wakifna anu ngawakafkeun tah panginten eta ge dilampirkeun oge fotokopi KTP-na gitu kan. Tah oge dilampirkeun oge fotokopi nazirna subjekna ari nami wakafna biasana atas nami nazir makana kete sok eta biasana nazir teh sok SK-an. Aya SK-na ku KUA beberapa itu termasuk kan kedah didamel akta ikrar wakafna.
Jadi upami bade ngajengkeun tanah wakaf di damel heula AIW-na tanapi akta ikrar wakaf. Nah, ari subjek nama tetep ke atas nami nazir anu ditunjukna saha di dinya kan. Tah panginten ke eta di SK-an ku pihak KUA, tah panginten ke eta nu janten subjek tanah wakaf di kedusunan masing-masing. Itu panginten Pak. Ayo sanes maka Nyusulan anu Pak perkawis ikrar atau fotokopi KTP anu ngawakafkeun anak ada bakal tos daraya nya. Jadi tos daraya jalan teh Pak. Bakal gugur masalah. mohon. Tak anu tos da aya berarti kan tos teu tiasa ngalakukeun perbuatan hukum deui nya Pak nya. Tapi kan secara administrasina kena aya panginten ahli warisna panginten anu ngayikeun anak gitu kan. Meskipun ari secara wakaf atau sepuhna lah insyaallah ari Allah mah kan maha uningannya Pak. Tapi ari nu namina administrasi mah kan kena tercatat. Nah panginten eta kita ikuti administrasina berarti anu ngalakukeun perbuatan hukum anu ayeuna berarti ahli warisna Pak. Nah di terkait anu ngawakafkeun mah insyaallah lah eta mah tos janten wakaf sepuh-sepuhna aki-akina gitu nya. Itu betul. Ayo sanes, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kusnadi Yustadi Kampung Citangkala. Anu bade diperhatikan anu dipertanyakeun eta terkait sertifikat ieu kan di abdi beten seueur anu nyebit Pak dina 2 SPPT janten sa SPPT. Sertifikat. Split SPPT, split sertifikat Pak. SPPT nanti kan 2 bidang. Waras janten pada di sertifikatkeun jadi sabidangkeun. Nyebut nanti 2 bidang. Jadi sabidang. 2 SPPT janten sabidang ya. Sertifikat taman adempet. Beras benten tina SPPT jadi tilu misalkan. dan sebaliknya kan Pak. Enggak. Cuma kumaha Pak? Anu jelas. 2 SPPT janten dimohonkeun janten 1 sertifikat. Tapi tina 2 SPPT eta selainnya nyebit Oh, pecah. Oh, kantos. Biasa. Tapi kan beras sebaliknya tina 1 SPPT jadi 2 bisa Sebaliknya teman. tapi sebaliknya. mohon. Ayo 2D. Stop, enggak, Pak. Saya langsung. Ya. Oh, itu diputar. Oh, sok. Assalamualaikum. Perkenalkan nama di Eki Abdul M. Pak Riki. Anu janten pertarosan kedah tadi di awal dina perkawis syarat administrasi pengintennya Pak. Kalau dasar anu ngajukeun ka RTKK RBA kita ada aya. Kedah tadi kedah aya surat keterangan jual beli terapi akta. Kalau dasar eta teh di kampung teh aya perkawis. Apakah cukup fotokopi KPSR KTP teras SPPT apakah administrasi eta teh cekap ku eta hukum sakitu poin pertanyaan. Rado dan kapakar tuh. Kumisna terus rada lek sa bro. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Abdi Lukmanul Hakim di Kampung Gunung. Anu telah ditaraskeun bersama ku abdi ka Bapak tahun 2017 aya anu nyertifikatkeun tanah. Ngeun eta tanah di waktu saya ngatos kapan jadi nyertifikat tanah batur eta tina blokna eta tiasa Pak anu kamarina di sertifikatkeun nami batur teh ku anjeunna nu ayeuna geus tiasa moal Kentos nami. Maksudna kumaha Pak? jadi tiap aya 2017 teh aya PTSL hasil meser tanah eta teh yen teu terangkeun yen bahwa blok eta teh sugan teh blok SPPT bahkan peuting misalkan nya. Lan area nu disertifikatkeun blok Cikasim gitu. Nah eta teh
anu belum dikasih teh biasa di sertifikat tadi ku anu ngarami aslian teh gitu. Nah gitu. Memang kasih itu nanti saya itu bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaopat pangitanya patarosan ti Pak Kusnadi terkait SPPT-nya. Janten SPPT so abg tadi sanes bukti kepemilikannya Pak ya. Jadi memang SPPT kadang-kadangnya anu ngagaleuh tanah teh aya anu ngagaleuh teh kan aya sebagian gitu nya. SPPT na tadina SPPT itu istilah dia mah tadi pocel. Nah, janten sebagian tina SPPT Indo. Ieu di peser ku ieu sebagian. Tah tinu ieu deui sebagian deui peser tina SPPT ieu sebagian kitu bae teh nya. Janten meser taneuhna teh anu digaduhan ku bapak teh ti sababaraha SPPT pangitanya. Tah, pangitan kahiji Pak terkait sertifikat anu tina sababaraha SPPT anu hoyong ditambahkeun satu bidang panginten kedah ningali heula kriteriana. Kahiji panginten pastikeun bidang tanahna sahamparan bidang tanahna tidak terpisah fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan, sungai. Nah, upami tanah terus kapisah ku jalan atau sungai ulah dihijikeun karena aya sungai lebatkan sertifikat. Ya, upami terus aya kaliwatan jalan udah didebat ke jalan mana eta mah fasilitas umum kaluarkeun janten anu tadina sabidang janten dua bidang. Jadi syaratna satu hamparan yang tidak terpisah fasilitas umum sama fasilitas sosial. Nah, anu kadua panginten diusahakeun anu satu orang perolehan nanti tina satu orang masalahnya kan dina disalah teh Pak aya perolehan nanti siapa gitu. Ari di BPN ke kesulitan nanti dina entry dina aplikasina Pak. Mun tiasa mah satu anu bade digabung teh perolehan nanti nu satu orang gitu kan. Tinu orang anu sami gitu kan. Ulah bisa babaraha urang dugi ka 2 3 orang takut biasa malah mau benter-benter gitu sayana dipisah-pisah gitu. Upami anu perolehanana saya nama karena di aplikasi nang kayak aya perolehanana teh slotna abi mungkin sangat rinci gitu ta. Jadi biasa dua. Mohon ditanya teh jantan upami lamun misalnya ada pergabungan saya nama di masing-masingkeun gitu. Di masing-masingkeun sesuai dengan tapi lamun misalnya perolehan di orang anu sami nu ieu ti si A saya biasa gitu. Eta dengan orang berbeda. Kalau misalnya orang berbeda mah saya dipisahkan wae gitu. Nah, eta panginten anu terkait penggabungan ya Pak ya. Kenapa gitu Pak? Biasa tuh kalau pemecahkan itu di akalan. Hah? Di akalan misalnya. Karena kia ya, abi pangintennya kedah koordinasi sareng pihak pengentry di aplikasi teh sebenarnya mau kayak sejauh perolehan jadinya nanti tajan dan upami entry anu saresna deui si eta teh slotna deui biasa nama di aplikasi teh. Lamun misalnya dina ieu terus dina disalahke kan dicantumkan dina perolehan tanah di saha itu kan riwayat tanahna teh kan terasi hiji hiji keun we PT kan eta misalnya teuing seueur we tina hiji we tina kedalaman saya nama ti sajami gitu perolehan orangna gitu teknis di lapang ada hiji keun gitu. Nah, kita data apa model gitu data gitu misalnya dengan data itu teh matak di sertifikat itu namanya data saudara cuman tanah tertentu ya sekalinya panel tanah TN tanah itu gaduhan gitu tanah TN pangangonan itu gaduh sejarahnya pakai tanah adat mah dan tidak adat. Jadi syarat penggabungan bidang teh kahiji satu hamparan kedua subjek hakna teh kedah sami katilu jenis hakna harus sami oke ulah nota sertifikat sareng nota can sertifikat digabungkeun teu tiasa eta jenis hakna kedah sami upami nota sertifikat kedah sareng nota sertifikat deui upami nota can sertifikat sareng nota can sertifikat deui gitu kan. Persyaratan penggabungan teh eta Pak janten
satu hamparan, jenis hakna kada sami, nami pemilik teh. Teras jenis hak lagi harus sami. Upami sertifikat hak milik, berarti sareng kada nutos sertifikat deui. Eta syaratan penggabungan. Sekarang seharusnya langsung kecil Pak. Misalnya kieu, Bisa SPPT mah dimubahkeun nya. kan misalnya nanti kan di lapangan di 2 SPPT. Ayeuna pada diujiikeun ku si A, misalnya nanti di si B, di si C nya. Sementara di SPPT kan aya luas. Lah misalnya nyeuna SPPT eta luasna 400. Boleh dia mah luasna teh 400 kan. Upami di sertifikat itu jadi 800 nya. Nah, upami nyeuna hiji misalnya. Kumaha eta luasna? Nah, maka apa dia terkait berarti eta kan sorabi ge tina sababaraha bidang tanah. Upami tina sababaraha bidang tanah anu SPPT-na sami mangga sorabi ge. Oke, dina SPPT-na diserat bahwa tanah anu dimohon dina sertifikat ieu sebagian tina SPPT ieu seluas sekian. Didinya diseratan sebagian tanah. Tina sertifikat SPPT anu ieu sebagian tanah seluas sakieu. Anu tadina ti di 400 jadi 800. Oke, muncul sertifikatna 800 gitu. Tapi tina objek anu sami eta. Katos. Ya. Jadi biasa. Bahasa teh biasa. Tapi kahatosnya teknisna geus aya di nu naros eta mah. Sabab ieu teh maksudnya Pak, sabab ieu teh di masyarakat seueur naroskeun tina 2 bidang, tina 2 SPPT yang janten hiji gitu. Akal nanti terus menemu janten jawaban teh bisa. Gitu. Terus anu Tersawiya dia Pak terkait putarlah di tengah nya pada serada bebas. Karena terkait ini Pak, terkait penerbitan SPPT mau balik nama, mau pemecahan atau membuat SPPT baru itu bukan di ranah BPN. Tak engke panginten eta kewajiban pemilik tanah dikoordinir ku desa ngajengkeun ka Dispenda adalah PK BPKPD. Tah panginten kamari ge abi tos aya obrolan sareng Pak Kepala Badana. Tah panginten engke eta ditindak lanjut janten program atanapi kegiatan di Dispenda kanggo penerbitan SPPT baru, pemecahan SPPT maupun balik nama SPPT. Supados objek subjekna sami sareng sertifikat anu tos diterbitkeun. Itu Pak Pak. Paham? Sekap? Lanjut ke pertarosan anu Pak Eki nya terkait alas hak tadinya terkait alas hak. Janten alas hak teh sorabi ge tadi henteu kaku nya. Istilahna ari nu namina sertifikat PTSL mah upami kunaon sertifikat PTSL lebih murah, lebih cepat karena tina segi persyaratan oge lebih dipermudah. Upami anu rutin mah wajib kedah akte, kedah ngadamel heula akte, kanotaris heula ngadamel akte jual beli. Tapi anu PTSL mah cukup dengan surat pernyataan penguasaan fisik asalkan tanahnya tidak bermasalah, aman. Benar-benar dimiliki, benar-benar dikuasai, tidak ada permasalahan sengketa batas, sengketa pemilikan, sengketa waris. Ini nama clean and clear, biasa disertifikatkan. Panginten ke persyaratan anak dengan cukup surat pernyataan penguasaan fisik. Panginten ke teu aya alas hak nanaon gitu sama sekali. Tak upami misalnya aya ngagaduhan akte mah sok we lampirkeun aktena gitu kan. Upami ada aya surat keterangan jual beli ngagaduhan surat keterangan jual beli lampirkeun. Upami aya kwitansi misalnya mohon kwitansi tilas ica galeuna lampirkeun. Eta buktos bapak ngagaleus tanah eta sareng eta teh disimpen ku BPN teh janten wangkah di BPN. Upami teu aya mah anu teu aya mah teu kadah di ieu teh. Ieu mah anu aya aktena nu aslina nu aya surat keterangan jual belina nu aya akte hibahna tah eta panginten dilampirkeun nu teu aya mah sawieu. Itu panginten terkait buktos perolehanana anu genepna ti Pak Lukman terkait tadi sertifikasi 2000 Prona 2017 namanya
2014 janten kapungkur teh tos aya legalisasi aset lewat Prona tahun 2014. Ternyata santos diverifikasi objeknya lepas itu Pak. Anu kedahna di blok anu nah di sertifikat blok anu. Makana ieu janten pelajaran tadi kanu SPPT na nu tercantum dina blokna lepat Pak. Ulah dugi ka engke janten kesalahan ieu teh berulang Pak. Terjadi deui di tahun ayeuna. Makana engke terkait SPPT anu lepat-lepat blokna kayak dikoreksi ku papununa masing-masing. Ieu lepat blokna ieu nu raresna mah ieu. Dikoreksi langsung di dinya gitu kan. Supados engke dina pencantuman blok di sertifikat kelepat oke gitu kan. Taulah dugi kajantenan sapertos anu 2014 gitu kan. Tangke berarti kan eta mah upami misalna aya kelepatan sapertos itu berarti kan harus aya permohonan penggantian belangko deui Pak. Janten dirareskeun deui disesuaikeun sareng data anu salaresna gitu kan. Dicek deui subjekna, diukur deui bidangna, dipastikeun tos laras teu. Si subjek ieu teh tanah bisa pemilik tanah ieu teh di paling mana nu raresna teh bidang tanahna tapi itu ke diukur deui belangkona oge digentos deui kenapa Pak. Lamun eta mah kedah ngurusna rutin ka BPN sanes dina PTSL magi eta mah tos sertifikat. Eta yang di sertifikat itu apa eta eta? Pada ketika anu batur taneuhna teh sertifikat teh gitu. Mohon makana eta anu etana anu tos sertifikatna eta kada dirareskeun heula Pak supados objekna teu ngahalangan anu sanes. Tah kenna teh eta teh janten ngahalangan eta teh karena objekna lepat sanes objek anu salaresna gitu kan. Makana kedah dirareskeun heula anu objek anu salaresna gitu Pak. Gitu. Dirareskeun heula kan objek salaresna ketika anu itu ngajengkeun eta tiasa lebet. Karena di BPN teh aya mah kan tos ngangge aplikasi Pak. Upami nu ieu tos terpetakeun badai masuk deui ka dinya teh upami tos aya bidangna mah moal teh sakaluar gitu kan. Makana kedah dilereskeun gitu kan. Kecuali bidang-bidang tanahna teh acan terpetakeun di BPN tam eta lolos-lolos wae. Makana Wabi tadi didugikeun ieu perlu aya kejujuran terus istilahna mah kerjasama nanti pihak atau pemohon anu tos ngagaduhan sertifikat aya kejujuranana diwatoskeun ieu tos sertifikat. Karena upami tumpang tindih mah kege pakuwu anu nawisna kege oge ieu nah anu tos sertifikatan di ieu teh dikeluarkeun di alasakna. Makana ieu urang sasarengan aya kehati-hatian dipilah heula ditaros heula ieu tos sertifikat teu acan. Upami entos mana sertifikatna sok diukur ulang diplotingkeun ka petugas ukur lamun teu acan mangga datangkeun ka PTSL. Itu poinnya Pak. Ka janten ieu Pak terkait jalan eta teh kan biasana ari PUPR anu tos ngabebaskeun jalan mah aya nu namina DMJ daerah milik jalan. Biasana sok aya patok-patokna Pak. Tah eta dipedomani DMJ teh kan namanya lagi daerah milik jalan. Berarti anu jalan. Berarti di DMJ ka ditu. Upami nu teu aya DMJ nah berarti nu kedah dipedomani teh badan jalan, bahu jalan, selokan. Tapi selokan ka ditu maka sertifikatkeun. Upami nu aya DMJ nah tina DMJ ka ditu keluar gitu ulah kalebet. Tina DMJ ka ditu tah kitu Pak Inten. Makanya dipedomani heula. Karena si pihak PUPR termasuk misalnya daerah-daerah anu tos ngabuka jalan kan sok ngabebaskeun heula. Tah Pak Inten nu tos dibebaskeun teh eta teh kan janten daerah milik jalan. Nu tos digaduhan ku PUPR tah eta nu teu dipedomani. Berarti di DMJ keluar eta nu teh disertifikatkeun upami nu teu aya panginten anu namina jalan mah kan aya badan jalan aspalna aya bahuna parati urang mapah aya saluranana tadi saluran eta ka ditu maka 1,5 meter dina tempat di DMJ teh lebar jalan diukur dari garis tengah tina pinggir pohon tina pohon itu DMJ pohon pohon itu Pak sekarang sampai kalebar jalan terus 10 meter setengah ya Upami harim warungan bos warungan tah upami harim laut sudah ada lautnya sungai ya janten hari anu harim sungai mah tah sungai ge
Ari secara penggarapan mah anu namina harim laut, harim sungai eta kan lebetna tanah negara nya Pak. Ulah dilebetkeun kana sertifikat. Ari saukur digarap mah mangga. Tah eta teh harim teh biasana tos aya dina rencana tata ruang wilayahna. Khususna untuk sungai-sungai yang besar. Seperti sungai naon aya anu di Batu Jaten. Tah eta tos aya dina tata ruangna teh. Harim sungaina sekian meter gitu ta. Oke panginten ku BPN diplotingkeun karena peta rencana tata ruang wilayah. Upami ke kapotong ku harim laut wayahna dipotong. Tapangga wae secara penggarapan mah digarap ku masyarakat mung secara legalitas, secara sertifikasina teu acan biasa. Da ari nu namina harim sungai, harim laut mah eta mah kanggo area konservasi. Kanggo istilahna mah tetangkalan lah Pak, kanggo penguat supados ke sungai teh teu erosi teu elebaran deui gitu. Eta tujuanna Mas. Ari segi penggarapan memang mangga kudu gaduhna digarap. Siap. Pokoknya mah teras lah Pak. kelihatan di anak. Mohon Calon. Ayah Malangkoan di Kawit 2008. Jadi desa kita ada data. Harus tanya. Apa yang bisa kita? Balangko nama Saya SPPT ya. Tapi terus lami itu ayah anak. Hari saat ayah 2008 itu mah ayah. Bukan ayah 2008 ayah pengukuran. Ayah jadi ayah kan nanti. siap. SPPT na tanya tanah na. Mana tanya tanah na, tanya tanah lagi. Upami teh taneuna mah ulah eta. Kau mah anu taneuna dina karung dina pot eta mah disertifikatkeun Pak. Nah, janten kieu. Tadi kan ku abi tos didugikeun syarat secara objekna naon tanah milik adat. Eta kahiji. Eta tanah milik adat tanah pisanes. Milik adat. Memenuhi syarat berarti ya. Anu kadua, tanahnya tidak bermasalah? Tidak. Nah, berarti memenuhi syarat. Ayeuna teu aya di SPPT, berarti eta mah kan kemungkinan teu acan didaftarkeun gitu kan. Kanggo ngecekna panginten sok tinggal heula di DHKP-na. Pernah kaluar atau teu? Bilih kadang-kadang ieu nya. Kapungkur aya nu tos terbit di SPPT, santos aya pembaharuan segala rupi, data sismiom segala rupi aya nu ical. Kapungkur tos terbit ayeuna teu deui. Kitu tah aya nu kitu tah kajantenan. Tah eta anu kedah panginten ditereskeun deui. Engke diterbitkeun ulang deui panginten. Nah tentunya eta mah engke tiasa didambakeun surat keterangan Pak. Aya engke format-formatna lah dijelaskeun ieu. Nu penting mah intina kahiji tanah milik adat, kadua dikuasai, tidak ada permasalahan, mangga lebetkeun. Gitu. Cekapnya. Panginten ti abi dicekapkeun sakitu wae heula. Lebih kurangna mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi